Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kami di Lembu Kamandanu. Baik, sebelumnya menyapa dulu sahabat ternak seluruh Indonesia yang ada dalam negeri maupun di luar negeri, tentunya subscribernya Lembu Kamandanu. Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang halal dan berkah. Baik teman-teman, hari ini kita berada di Karanganyar dan kita berada di rumahnya Bapak Widi ya Mas Di ya. Rumahnya Bapak Widi yang telah membeli sapi dari Lembu Kamandanu itu udah belum ada 1 tahun ya Mas Di ya? Ya perkiraan 10 bulanan Ya, Mas. perkiraan masih 10 bulanan dan mengambil sekitar 8 ekor. 8 ekor ya Mas Di ya? Sekitar 8 ekor dan kita bakalan review sapi-sapinya sekarang seperti apa jadinya. Tapi sebelum kita lanjut jangan lupa bantu like, comment, dan subscribe biar channel ini terus berkembang dan terus maju. Langsung aja check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita Lembu Kamandanu. Salam sukses peternak sapi Indonesia. Salam semangat tanpa batas. Baik teman-teman, kali ini kita sudah berada di Karanganyar, Solo tepatnya teman-teman. Ini daerah Solo, perbatasan Solo Sragen. Kita kebetulan dolan kandang tempatnya Bapak Widi yang berada di Karanganyar, Jawa Tengah. Biasa dipanggil Solo teman-teman. Bapak Widi ini telah mengambil sapi dari kita itu sekitar 8 ekor. Dulu umurnya 4 bulan sampai paling besar ini kalau nggak salah 6 bulan setengah, kalau nggak 7 bulan. Dengan pemeliharaan sekitar 10 bulan teman-teman. Kurang lebih 8, ya? kurang lebih 8 bulan sampai 10 bulan. Dan bisa kita lihat untuk sekarang sapinya sudah seperti ini. Ini sapi-sapi yang telah dibeli dari Lembu Kamandanu, yang telah dipelihara sekitar kalau nggak salah itu kurang lebih 10 bulan teman-teman. Ini sapinya sudah sebesar ini. Nanti kita akan tanyakan langsung kepada Bapak Widi. Resepnya apa? Resepnya apa? Sapinya itu bisa seperti ini. Memang dulu yang dibeli sama Bapak Widi itu memang pinginnya sapi yang tanduknya kecil-kecil Mas. Dan tadi membeli sapi 2 itu yang tanduknya sudah besar. Dan ciri-cirinya telinganya dulu pernah kita bilang itu kalau bisa cari telinganya yang kecil. Seperti ini teman-teman. Ini kalau bisa cari sapi telinganya yang kecil, terus untuk tanduk itu yang kecil. Nggak harus dugul, tapi dugul lebih baik. Tapi kalau misalkan ada tanduknya itu cari yang kecil. Dan ini bisa menjadi leher beton juga. Nanti akan kita tanyakan resep comborannya seperti apa, makanannya seperti apa, akan kita tanyakan secara detail. Ini kita lihat satu persatu dulu ya Mas ya. Oke, satu kita persatu. lihat satu persatu. Kita dari sana teman-teman. Lanjut, ini nampak dari depan teman-teman seperti ini sapi-sapinya. Ini pemeliharaan kurang lebih 10 bulan. Dulu itu umurnya itu yang terkecil itu 4 bulan setengah kalau nggak salah. Terus paling besar itu 6 bulan setengah, hampir 7 bulan. Limosin dugul yang ini Mas Di ya? Ya, Yang ini. dugul. Oke, kita lihat dari sana teman-teman. Ini metal dugul. Kita lihat dari belakang dulu ya. Ini teman-teman, ini untuk kedepannya itu masih panjang. Sangat panjang jangkanya, ya. Ini masih Dan 10 bulan di sini Mas Di ya. Untuk kaki-kakinya ini sangat kokoh ya Mas ya. Bisa dibilang teracaknya ini batok mengkurep ya seperti ini. Sapi-sapinya. Pangkal panggung. Ada lagi di sini. Ini Mas, ini sapinya panjang, limosin ini. Asli ini limosin murni Mas, sapinya. Masih panjang, ini belum poel, sapinya ini belum poel. Perkembangannya masih panjang ya Mas Di ya. Perkembangannya masih Lehernya. ini bisa dilihat, lehernya bisa leher beton seperti ini. Ini pahanya. Ini dari belakang sampai depan isi semua ya Mas Di. Betul. Dugul yang ini. Ya, kepalanya juga porem-porem. Udah poel belum? Ditilai. Belum ada yang poel ini sapinya. Ini juga, yang ini sepertinya cross yang ini Mas Di. Ini cross ya, dulu cross.
Yang ini cross, yang ini ada limosin. Ya, ini dulu bulunya itu keriting Mas, yang seperti Red ini. Bull itu, ya? ya, bulunya itu keriting-keriting seperti ini. Kalau yang halus seperti ini Mas. Yang ini yang Ya, bulunya halus ini dari yang kecil. bulunya halus, ya. Tapi ini yang Red Bull. Ini yang keriting, itu keriting dan itu keriting Mas. Kita lihat dulu satu persatu dari sini teman-teman. Nah ini juga. Nah ini sapinya sangat panjang dan gemuk-gemuk semua ya Mas ya. Ya. Dan itu Mas, itu yang paling panjang ini sapi. Yang paling panjang dan sepertinya yang paling besar ya Mas ya. Dulu Ya, ini yang waktu paling kecil besar. Mas ya. Nah itu bisa dilihat teman-teman. Tuh, ini perkembangannya masih sangat panjang dan ini bisa Untuk dilihat. tulangannya masih kokoh semua. Dan Mas. ini teman-teman sangat lebar sekali Mas ya. Betul loh. Nah ini perkembangan sapi-sapi yang telah dibeli dan kita sekarang mau tanyakan secara langsung ya Mas. Ya, secara langsung Resepnya apa biar- aja biar sapinya bisa seperti ini teman-teman. Langsung aja kita tanya. Baik teman-teman, kita sekarang sudah bersama Bapak Widi yang kemarin telah membeli sapi dari kita sekitar 8 ekor ya Pak ya. 8 ekor sapi dari Lembu Kamandanu yang 10 telah bulan yang lalu ya Mas ya. ya telah dipelihara kurang lebih 10 bulan. Ini kita langsung bertanya-tanya sama Bapak Widi. Selamat siang Pak. Ini dengan Bapak Widi langsung ya. Dengan Bapak Widi langsung. Ini kebetulan teman-teman Bapak Widi ini yang telah membeli sapi dari kita, tapi yang memelihara itu masih keponakan ya Pak ya. Masih keponakan. Jadi Bapak Widi ini berada di luar kota atau luar pulau teman-teman. Jadi Bapak Widi ini berada di NTT teman-teman. Untuk urusan pekerjaannya ya Mas. Ya untuk urusan pekerjaan dan ini Bapak Widi ini istilahnya ya menginvestasikan uangnya biar bisa berkembang lewat sapi. Begitu ya Pak Widi ya? Betul. Ya Pak, tolong dijelaskan sedikit aja Pak. Nanti kalau masalah untuk ini ya Pak, untuk kemarin kan yang memilih sendiri Bapak Widi, Ya. yang memilih sapinya. Alasannya kenapa Pak milihnya itu bibit-bibit limosin Pak? Ya kalau limosin itu saya suka dulu, pertama dulu masalah ini jenis metal limosin. Katanya saya itu kalau limosin itu bisa besar gitu, Oh. bisa besar gitu. Dan panjang ya Pak? Panjang itu makanya saya coba itu akhirnya ya seperti ini hasilnya. Jadi saya pikir ya sangat luar biasa bagi saya. Ya? Rasanya saya juga kurang begitu tahu tentang ini, tapi nyatanya juga bisa seperti ini. Nggih. Berarti menurut Bapak Widi sendiri ini sudah puas untuk memelihara sapi atau mungkin suatu saat mau bertambah lagi untuk menyalurkan hobinya atau gimana Pak? Masih. Oh, Saya iya. pikir masih. Oh ya, Kalau sepertinya kalau misalkan puas itu masih belum Mas, soalnya kan Nah, belum kalau pol ya untuk Mas ya. pol, iya. secara, Belum pol. untuk ini masalahnya untuk pertumbuhannya saya pikir belum. belum. Tapi Karena masalah itu untuk kedepannya masih. masih ya Pak ya. Karena Masih ini baru semangat istilahnya dan baru tertarik setengah lagi. jalan ya Pak ya. Betul. Ini kan baru pelihara sekitar 10 bulanan, betul Pak ya? Betul. 10 bulan kemarin beli paling kecil itu kalau nggak salah 12 juta. 12 juta. Paling besar ini kalau nggak salah 16 lebih Pak, 16. hampir 17 ya Pak ya. Yang sekarang besarnya sudah segini teman-teman. Ini ukurannya udah masuk bakalan tapi bakalan super ini. Super kalau Iya, yang ini teman-teman. bakalan super. Dan seperti yang kita bilang di awal ya Pak Widi ya, kalau memilih sapi itu kalau bisa yang telinganya kecil seperti ini ya Pak Widi. Seperti ini dan kalau bisa panjang dulu, ciri khas limosin itu sapinya memang panjang. Menurut Bapak Widi sendiri ini pertanyaan dari kita. Antara limosin dengan si metal ini. Karena memang beda ini ya Pak ya, beda apa? Beda ras, beda jenis antara limosin dan si metal. Kalau Bapak Widi sendiri condongnya kemana Pak? Ke apa tadi? Metal sama Ya, limosin. metal sama limosin. Limosin. Iya. Saya juga ada metal. Ada metal satu. juga. Itu saya pikir juga lumayan Iya. bagus. Tapi saya condong ke limosin. Oh, masih condong ke limosin ya Pak ya. Karena limosin itu perkembangan antara tulang Itu sama sama. daging itu bareng ya Pak ya. Bersamaan. Nah, ini mungkin nanti bisa buat referensi teman-teman semua karena kita memberikan edukasi ke masyarakat ini nggak asal-asalan, itu berdasarkan fakta yang ada. Dan Bapak Widi sudah membuktikan sendiri sapi-sapi dari Lembu Kamandanu jadinya seperti ini dan ini baru setengah jalan, belum pol. Belum pol. Ini ya. belum poel juga ya Mas ya. Belum poel juga. Dan sedikit Pak, ini menyinggung masalah perawatan. Ini untuk masalah pemberian pakan itu diberi pakan apa saja Pak? Untuk makanan hijauannya atau Hijauannya rumput? itu yaitu rumput apa itu? Kolonjono. Kolonjono. Sama Kebetulan di odot sini ya, Pak, juga ya? nanam sendiri Ya, di sini Mas ya, nah, di depan langsung. kandang langsung Ya, nih. Ini teman-teman. Dan ada jerami kering ini difermentasi apa?
Iya, cuman saya kasih apa itu tetes Tetes. dengan garam itu. Oh, tetes dengan garam teman-teman. Ini dikasih tetes tebu sama garam. Sama Itu garam. pun tidak terlalu banyak. Ya itu pun tidak terlalu banyak. Dan untuk comborannya sendiri dikasih 2 kali apa 1 kali? 2 kali. Dua kali? Dalam satu kumpulan itu sekali. Nah, tapi waktu awal-awal itu ya bisa 2 kali. Tapi sekarang ini sekali 1 ember gitu. Oh gitu. Berarti ini cuma dikasih kecomboran itu 1 kali pagi apa sore, Pak? Pagi sore. Oh pagi Itu sore. Berarti Dalam sehari itu dikasih 2 kali, Mas. 2 Mas. kali, Nah, maksudnya ada. gitu ya, betul. Dua kali. Dalam sehari itu dikasih 2 kali teman-teman. Ini bisa buat referensi teman-teman semua. Misalkan yang mau beternak itu harus dicari dulu ilmunya, biar nanti nggak asal-asalan, nggak apa, karena yang kita pelihara ini maksudnya ya uang apa uang besar istilahnya. Jadi kalau nggak bisa buat main-main, harus serius, harus totalitas teman-teman. Jadi kita semua harus dipelajari, semua ada ilmunya. Seperti Bapak Widi sendiri ini memelihara, dan Bapak Widi berada di NTT, sapinya bisa besar seperti ini. Ini yang memelihara itu keponakannya, Mas. Nanti kita Namanya siapa, Pak? Keponakannya? Mas Wahyu. Mas Wahyu Oh, ya. Mas Wahyu Itu namanya. yang ngerawat di sini. Mungkin ini Pak, ada yang mau disampaikan untuk peternak pemula Pak, biar semakin semangat, biar bisa mengikuti jejak Bapak Widi, kira-kira apa Pak? Ya itu saya pikir untuk pemula, sebagai orang yang sudah mapan itu memberikan contoh sesuatunya supaya ada inspirasi untuk anak-anak muda Betul. dan sukses terus. Kalau kita kasih pembicaraan atau omongan kadang-kadang itu tidak bisa berjalan. Dalam arti kita harus memberikan contoh dulu, nanti Iya. biar ada inspirasi untuk Betul, itu harus ke iya. depan. Atau mau ke Korea atau ke luar negeri kemana ya itu. Iya. Istilahnya ada kesemangatan untuk itu. Oh, Saya pikir gitu. iya. Semangat Kalau terus. ya, kalau menurut Bapak Widi sendiri, karena ini belum pernah panen ya Pak ya. Untuk kira-kira aja Pak, kira-kira aja beternak ini menguntungkan apa enggak Pak? Saya pikir menguntungkan juga. Iya. Semua kan untuk investasi, intinya seperti itu. Iya. Ya kalau masalah apa ya, gelombang masalah itu kadang-kadang kan semua akan mengalami itu. Iya, iya. Tapi kalau memang ada perkembangannya itu sangat luar biasa. Oh, iya, iya. Mungkin ada lagi Pak yang mau disampaikan Pak? Ini Pak, ada satu lagi yang mau ditanyakan. Ya. Ini comborannya itu pakai apa aja, Pak? Ini Pak? Itu pakai Sentran Nutrifit 133 dengan ampas tahu, dengan apa itu mungkin jagung, tumpi jagung. Tumpi jagung. Itu tumpi jagung itu. Tumpi jagung itu ampas Apa itu jagungnya Pak? Apa gilingan? Ada kulit jagung itu ya. Oh, kulit jagungnya. Kulitnya apa namanya itu? Ya tumpi jagung itu. Jenjet itu Pak, beda lagi. Dedak. Bukan. Dedak itu. Oh, dedak jagung. Jadi kupasannya jagung. Oh, itu ya. kupasannya jagung. Itu Iya, kan iya. itu campurannya itu. Oh, campurannya. Berarti ada 3 ya Pak ya? Ada Ada Nutrifit, ada tumpi jagung tadi, jagung. yang satu lagi tadi apa Pak? Ampas Ampas tahu. tahu. Ampas tahu. Ada Dan 3 dikasih prebiotik juga, Mas? Apa produknya saya campur samik itu pakai EMP4 sama molase sama Piterna. Oh ya, Itu saya jadi campur 1 ember nanti untuk komburan besok pagi, berarti sore nanti habis Iya, selesai ampasnya dicampur jagung. langsung untuk pagi. oh gitu. Nah, ini teman-teman, ini kalau di kita namanya ampas jagung ini teman-teman. Nah. Namanya. Kalau di sini Dedak. mungkin tumpi jagung yang ini seperti ini. Kalau di kita ampas jagung, campurannya ada 3 macam. Ada Nutrifit, ada ampas tahu sama tumpi jagung, atau Dan kalau dikasih tambah prebiotik. probiotik. Ya, karena probiotik itu memang perlu ya teman-teman untuk mengetahui probiotik itu fungsinya untuk apa. Itu untuk penyerapan nutrisi. Itu misalkan dikasih probiotik, bila kotorannya itu udah nggak dikerumuni sama sama lalat, itu berarti memang terserap. nutrisinya atau proteinnya itu banyak terserap sapi. Yang benar-benar keluar itu memang benar-benar ampas. Seperti yang kita lihat Mas, di sana nggak ada lalat Mas, di sana nggak ada lalat untuk mengerumunin kotoran sapi, itu nggak ada. Nah itu teman-teman, itu suatu suatu terobosan baru untuk peternak sapi yang mungkin belum mengetahui. Kalau yang sudah modern mungkin sudah tahu ya Mas ya, untuk penggunaan probiotik ya Pak ya. Bahkan ada premix juga, dan Bapak Widi ini menggunakan probiotik juga untuk
penggemukan sapi. Jadi nanti bisa buat referensi teman-teman semua. Mungkin ada lagi Pak yang mau disampaikan Pak? Saya pikir cukup sudah. Oh, nggih. Terima kasih atas waktunya Bapak Widi. Kita juga mengucapkan terima kasih telah diberi waktu untuk berkunjung ke tempatnya Bapak Widi. Dan kita juga akan liput Mas ini untuk betina yang bisa beranak 2 kali. Oh ya, kita bikin 2 konten aja. Oke. Kita bikin 2 konten teman-teman. Mungkin ini cukup sekian dulu telah menonton video dari kita. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi konten-konten kita yang baru. Mohon maaf kita sering menyebut notivasi karena terlalu cepat kita mengucapkan. Jadi yang benar notifikasi. Nah itu teman-teman. Salam sukses peternak sapi Indonesia. Salam semangat tanpa batas. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.